ia sanggup bisa menyerahkan semua masalahnya, kesulitannya, ujiannya, penyakitnya, semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti Allah akan berikan jalan untuk kesemuanya. Beliau tutup dengan kata-kata, jika bumi sudah menutup pintunya, maka yakinlah langit membuka pintunya lebar-lebar untuk hambanya. Begitu. Jadi kita kalau sudah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali di channel YouTube Magnet Rezeki. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Anda semakin dekat dengan cita-cita Anda, harapan Anda, hajat-hajat Anda, dan juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang materi magnet rezeki, bagaimana menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Tapi sebelum kita lanjut kepada materinya, bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduka ya kama amartana nahmadak, nusalli wa nusallimu ala habibina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil sharh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, bahagia sekali hari ini kita bertemu kembali ayah bunda semuanya. Masya Allah, banyak sekali Ustaz sampai masjid yang kelihatannya besar jadi kurang besar, maaf ya, kalau besar kembali insya Allah. Dan anak-anak tersayang, para santri, para orang-orang yang semoga bagian dari yang dirindukan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang mana baginda Rasulullah 1400 tahun yang lalu pernah menangis rindu dengan umatnya. Ashtaku, aku rindu. Semoga bagian yang dirindukan adalah kita semuanya. Sebagaimana tampil tadi, tampak di antara wajah para santri, di antara yang bunda ketika membacakan sholawat, seperti ada yang meneteskan air mata kerinduannya kepada baginda Rasulullah SAW. Dan tadi sholawat ketika dibacakan baginda kita Wahidin Mas Duki langsung memberikan minyak wangi. Oh ya, syukur Ustaz, minyak wangi seperti tidak murah ini ya. Jadi Ka'bah kayak kiswah Ka'bah ini. Insya Allah. Dan inilah satu di antara yang dicintai baginda Rasul. Itu apa? Wanginya. Jadi Rasul yang paling nggak suka dengan sesuatu yang tidak wangi. Maka kita diberikan minyak wangi agar apa? Baginda Rasul mau melihat kita. Sesuai dengan tema yang kita hari ini akan bahas, ketika kebaikan mengundang pandangan Allah dan baginda Rasulullah SAW. Ya, sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Muhyiddin Mas Duki, Masya Allah. Sekarang tambahnya Ustaz ya, LCMPT, Masya Allah. Salah satu yang dicintai baginda Rasul adalah tolabul ilmi. Guru kita aja Masya Allah baru saja menyelesaikan masternya Ustaz ya, luar biasa. Jadi malu ini ya, yang akhirnya LC harus belajar lagi Ustaz, Insya Allah. Dan buat gaya aja itu. Buat menyemangati para santri biar tidak hanya sampai SMP, apalagi ya di SMA, lanjut S1, lanjut S2 seperti guru kita. Dan sama-sama kita hormati guru kita, yang sama-sama kita hakimi, yang selalu kita doakan semoga beliau Ustaz Nasrullah dan keluarganya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana semakin hari semakin kenal beliau itu semakin cinta saya dengan beliau. Ada seorang sahabat yang dulunya dibenci banget oleh para sahabat-sahabat yang lain, namanya sahabat Sofwan. Bapaknya namanya Umayyah, Sofwan bin Umayyah. Ketika Fathu Makkah, itu pun masih dikasih batasan oleh Rasulullah, kalau masuk Islam silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Saat itu perang Hunain. Dalam perang Hunain nanti ada pembagian ghanimah. Maka dari pembagian ghanimah itu ternyata Rasul bagi-bagi ghanimah yang sangat banyak. Maka Sofwan dengan santainya mengatakan pada baginda Rasul, ya Rasulullah, sebelum aku berperang ini, orang yang paling aku benci adalah Muhammad, yaitu engkau.
Dan setelah bagian ini, orang yang paling aku cinta adalah engkau. Allah. Engkau meletakkan harta tidak dalam hatimu, tapi tanganmu kau bagi-bagikan untuk kami semuanya. Dan kau tidak takut untuk tidak kaya. Bagian itu, Masya Allah. Maka juga hari ini kita melihat pembangunan terus bergerak, maka kita doakan semoga berkah selalu Amin, untuk kita amin. dan untuk seluruh penonton yang mensupport dalam kebaikan. Ini seperti sudah ada. Mungkin boleh agak dahulu, baru kita lanjut dengan kajiannya. Dan Adzan pendek dulu. ya, Adzan pendek. adanya pendek ingatannya ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا Alhamdulillah kita telah mendengarkan adzan. Jauh nanti sholatnya setelah kajian Ustaz ya. Kita kajian dulu. Hari ini kita membahas masih kita Syifaul Syafii lagi. Obatnya orang-orang yang kurang sehat. Insya Allah hari ini bahas ketika kebaikan mengundang pandangan Allah. Biar kita menghadirkan kalau ada CCTV yang paling detail adalah CCTV-nya Allah. Apa Ustaz? Sering break. Insya Allah. Nanti kalau mau cari perhatian, maka cara yang paling indah adalah cari perhatiannya Allah. Di sini ada beberapa status. Ini ada CCTV bagiannya. Jadi CCTV itu kan pergerakan tanggal jam ada detik person gitu kan. Ketika ada pergerakan dia akan bunyi di lantai saya gitu kan. Pergerakannya jam 2 Ustaz. Bukan untuk apa-apa tapi untuk sujud sama Allah Ustaz. Jadi pengen mesraan itu sama Allah.
Maka pantas kalau misalkan beberapa santri yang misal, masya Allah gurunya juga ngiri, dinominal baginda Rasul dalam ibu. Wah, Masya Allah, Ustaz. Semoga pun sama kita semuanya kerinduan kita. Ya Allah. Rasulullah pun hadir dalam mimpi kita. Ya Amin. Allah. Amin. Naam, naam. Tafadhal Ustaz. Masya Allah. Cek, cek. Nawaina iftitah hadal majlis karena wasalahun aswalihun. Law yadkhulniyatan fi niyatihi wa maqasidna fi qawsidna al-fadha yabarik hadal majlis wa yamjami hawajina fi hudaf hisira wa nabiyya Allah ila batina hadir nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini soalnya kecil ya. Adina Ustaz. Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rasulullah, ma ba'd. Yang kita muliakan Mudibul Ma'had, guru kita bersama Al-Ustaz Al-Hajj Allah bintu di hayati syarifah. Amin. Allah pelihara, jaga kesehatannya, aktivitasnya, langkahnya dimanapun berada selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga dan anak keturunannya, juga ibundanya yang tercinta, semoga dilimpahkan kesehatan, karena beliaulah jimat untuk seorang anak. Doa seorang ibu itu seperti doanya Nabi kepada umatnya. Beruntung yang masih ada orang tua, jangan pernah disia-siakan, karena doanya sudah dipastikan oleh Rasul pasti dijabah. Itu pun para asatidz pondok pesantren Khairul Raziqin yang berjuang mendampingi para santri, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala catat sebagai orang-orang yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Khusus guru kita Ustaz Ali Al-Jilani, berfatwa atau lebih sehat, Amin ya Rabbal makin sehat, makin barokah, Amin ya Rabbal. manfaat ilmu, qabul hajat dunia wal akhirah. Amin. Bapak dan ibu pecinta ilmu, mengharap kebahagiaan dunia dan akhirat, semoga langkah kita dari kediaman kita masing-masing jadi sebab bahwa kita kelak akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Karena dengan ilmu, majelis ilmu ini majelis yang paling dekat, paling cepat menghubungkan seorang hamba dengan Nabi Muhammad SAW. Begitupun para santri. Santri itu, kalau saya punya guru bilang, santri itu adalah hamba yang paling cepat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau santri sudah mondok sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun belum berjumpa dengan Nabi SAW, maka lihat kembali niatnya saat dia menuntut ilmu. Kenapa bisa begitu? Karena 24 jam tidak ada waktu kosong, santri itu selalu berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW. Disadari atau tidak disadari, yang dibaca, yang dikaji, yang dilakukan kesehariannya, dari pertama bangun mata, doa yang dibaca, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, melangkah dia ke kamar mandi, masuk kamar mandi, dia baca doa sunnahnya Nabi Muhammad, sampai dia mau tidur. Seorang santri tidak tidur kecuali dia telah menyempurnakan wudhunya. Maka santri yang demikian ini santri yang paling cepat dengan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kalau ada santri udah setahun belum ketemu Nabi, itu harus nangis, harus taubat, harus istighfar. Kenapa ya Allah begitu? Karena santri adalah calon pewaris Nabi Muhammad SAW, penerus semua dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang diidolakan kecuali sunnahnya Nabi Muhammad SAW di setiap hal, sehingga tidak tersebut nama Nabi Muhammad kecuali kerinduan, kecuali detak jantung yang semakin berdetak merindukan Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak dan Ibu, tema kita apa tadi?
ketika Allah kebaikan mengundang pandangan Allah. pandangan Allah. Itu temanya sebelum ada info apa Ikram spesial Isra Mi'raj. Oh. Ternyata ada Isra Mi'raj. Ya, jadi mau digabungkan. Jadi mudah-mudahan tema ini bisa masuk. Tapi karena memang ini momennya Isra dan Mi'raj dan kajiannya ini di pondok, maka saya ingin membaca satu kitab simple, kutaib, satu buku kecil, kitab kecil. Santri-santri boleh dicatat namanya kitab ini. Dia kitab kecil Al-Anwarul Bahiyah, Al-Anwarul Bahiyah fi Qissatil Isra wal Mi'raj, yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Profesor Dr. Muhammad Alwi Al-Maliki, ulama mutaakhir yang wafat tahun 2004 atau 2003. Beliau ulama besar di kota Mekah dan saat ini diteruskan oleh putranya Said Ahmad. Dan sebagian ulama-ulama besar Indonesia khususnya banyak keluar dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Di dalam kitab ini nanti saya akan baca, mengambil berkahnya acara maulid kita, karena Profesor Dr. Muhammad Alwi Al-Maliki berkata, ta'zimul Isra wal Mi'raj ta'zimu sahibiha. Mengagungkan, memuliakan Isra dan Mi'raj berarti memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi majelis kita malam hari ini spesial, benar-benar spesial. Majelis kita duduk bersama para santri-santri penuntut ilmu. Ya, kita duduk di majelis yang ada di kantor biasa itu sudah mengundang rahmat, ijabah doa. Saat ini kita ditopang oleh seorang anak-anak yang sedang menuntut ilmu. Santri ini doanya mustajab, Ibu. Maka siapapun yang saat ini hadir di majelis ini mempunyai kesulitan, masalah, penyakit, apapun niatkan di majelis ini. Dengan berkahnya majelis, berkahnya sholawat, berkahnya santri, dan berkahnya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kita dikabulkan semua doa dan hajat kita. Ya. Amin. Dan kalau sekilas kita akan mengkaji Isra dan Mi'raj secara global keseluruhannya, itu sebetulnya bermula dari kalau bahasa kita surprise. Isra dan Mi'raj itu surprise, kejutan bagi Nabi Muhammad SAW, hadiah spesial, kejutan dari Allah buat Nabi Muhammad SAW. Mengapa ini dikejutkan? Karena hadisnya Nabi Muhammad, hadis tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad, santri-santriku, itu ada 9 hadis atau 10 hadis yang bercerita tentang keabsahan cerita Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Ada di antaranya hadisnya Ummu Hani, di mana Ummu Hani ini bercerita kejadian Isra dan Mi'raj itu saat Nabi sedang bermalam di rumahnya Ummu Hani. Mereka sudah pada lelap tidur, tiba-tiba Nabi bangun. Begitu, ini kejadiannya. Ada juga Imam Hasan menceritakan hadis ini, bahwa Nabi saat itu berada di Masjidil Haram di Mekah, ya, di dekat Masjidil Haram, dekat dengan Ka'bah maksud saya. Nah, ini ada 10 hadis yang semuanya sahih, ya, dikumpulkan juga oleh Al-Imam Suyuti dalam risalah kecil tentang Isra dan Mi'raj. Ya, santri harus tahu ini, harus hafal. Ya, nah, hadisnya itu semuanya menceritakan, dari 10 hadis itu menceritakan semuanya bainama ana, menggunakan kata-kata bainama ana. Artinya bainama ana itu tatkala aku sedang, gitu. Jadi tatkala aku sedang, waktu aku lagi duduk misalnya gitu, saat aku sedang duduk, saat aku sedang termenung, tiba-tiba, ini kan berarti kejutan, ya, surprise gitu. Irja'ani Jibril, tiba-tiba datang kepadaku malaikat Jibril. Artinya pelajaran yang pertama, Isra dan Mi'raj ini bukan sesuatu yang dipersiapkan oleh Nabi Muhammad kejadiannya, tidak. Kalau Nabi Musa bermunajat dengan Allah, Nabi Musa itu mempunyai mukjizat munajat kepada Allah. Kalau beliau mempunyai hajat atau umatnya datang kepada Nabi Musa untuk minta doa,
Musa siap-siap bersihin diri, rapiin, baru ke mihrabnya, lalu mengangkat tangan kepada Allah. Ya Allah, hambaku datang minta ini minta itu. Itu munajatnya Nabi Musa. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak. Bainama ana, tatkala aku sedang duduk begitu, tatkala aku sedang duduk bersama istri, bersama Ummu Hani, ada cerita tatkala aku sedang sendiri, tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihissalam. Tiba-tiba datang malaikat Jibril salam. Pertama datang, dia tarik kakiku yang pertama. Nabi lagi rebahan, ditarik kakinya, ditarik gitu, dibangunin, tarik. Bila Nabi nggak ada siapa-siapa, gitu, tidur lagi Nabi, tarik lagi. Ini kisah Isra Mi'rajnya. Ditarik lagi sama malaikat Jibril kakinya. Dilihat lagi, nggak ada siapa-siapa gitu. Kalau ente lagi tidur, ditarik kakinya nggak ada orang gimana? Kabur. Nah, ibu kabur juga. Nah, Nabi Muhammad dilihat nggak ada orang, tidur lagi Nabi Muhammad gitu. Nggak ada orang gitu. Ya mau ngapain gitu? Baru ketiganya ditarik sampai Nabi terbangun. Diterbangun, ya Allah Jibril, begitu langsung. Enggak ya, gitu enggak. Kalau ente kan begitu, Ustaz Ali, kaget langsung bangun itu ya. Ini enggak. Ya Allah, langsung ditarik ya, ya. Kemudian kemudian setelah ditarik Nabi dituntun oleh malaikat Jibril, bahasa kita mau dibawa kemana gitu, dituntun Nabi, dituntun menuju ke Ka'bah, lalu dibawa malaikat Jibril ke Hijr Ismail. Hijr Ismail tahu? Yang udah pernah umroh tahu Hijr Ismail tuh, ya, yang lingkaran dekat Ka'bah, yang kayak di bawahnya ada talang emas. Dibawa di situ, dan di situ sudah ada Mikail, ada malaikat Mikail. Tujuannya dibawa ke situ mau dibedah dadanya, Dan ini ulama berkata, ya, bersepakat jumhur bahwa di bedahnya dadanya Nabi Muhammad mahsusun, artinya mahsus, terasa begitu, bukan sebuah mimpi, benar-benar dadanya Nabi itu dibuka, dikeluarkan fuadnya, hatinya dikeluarkan, emang benar dikeluarkan, kayak dioperasi gitu, jadi bukan itu ya. Dan ini terjadi 4 kali selama kenabiannya Nabi seumur hidupnya. Yang pertama waktu Nabi masih kecil, belum tahu apa-apa, masih kecil gitu. Yang kedua waktu Nabi berumur 10 tahun, saya kira 10 tahun tuh, 10 tahun lagi main-main. Nabi Muhammad lagi main-main, tahu-tahu ditangkap oleh malaikat Jibril, dibawa ke batu, disenderin, dibeleng. Temannya ngeliat, Muhammad dibunuh, Muhammad bunuh gitu. Nggak tahu, pas lagi panik semua lihat Muhammad pulang tenang-tenang aja. Ente kenapa? Nggak mau cerita kecuali kepada Halimatus Sa'diyah yang merawat Nabi Muhammad kecil. Yang ketiganya, ya ini, waktu dia mau diangkat menjadi Nabi, waktu dia mau menerima risalah. Dan yang keempatnya waktu Nabi akan Isra dan Mi'raj, dibedah. Nah, disitulah mulai proses keberangkatan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kejadian Isra dan Mi'rajnya Nabi ini adalah tasliyatun lin Nabi, penghibur dari Allah, hiburan dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Karena semua tahu Isra Mi'raj itu terjadi di tahun apa namanya? Amal huzn. Tahun apa? Tahun huzn, tahun sedih. Kenapa tahun itu dinamakan tahun kesedihan? Wafatnya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian wafatnya pamannya siapa? Abu Thalib, pamannya. Dan kejadian yang belum pernah dialami oleh Nabi SAW semenjak hidupnya Khadijah sama Abu Thalib. Ya, semakin keras tekanan-tekanan sehingga Nabi memutuskan diri untuk pergi ke Taif. Ya, dengan harapan di Taif ya dibantu, ya dilindungi oleh Bani Thaqifah. Ya, orang-orang yang kenal dengan Nabi Muhammad. Ternyata sampai di Taif bukannya dibantu, malah dilempar, dicaci, dikejar-kejar oleh penduduk sekampung dari tua sampai anak-anak.
Ya, sehingga hal itu membuat sedih, membuat tidak terima makhluk Allah yang lain, gunung-gunung semuanya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi tidak mau membalasnya saat itu. Justru Nabi berdoa, mendoakan umatnya saat itu. Kira-kira nih santri ada nggak yang hafal doanya Nabi waktu di Taif itu? Allahumma ini asku do'afa guwati, dan ada nggak kira-kira? Yang ada angkatan anak kasih hadiah spesial. Enggak, jangan beli. Tapi yang hafal nih, ya, yang hafal ada nggak yang hafal? Kira-kira ada nggak? Baik, nggak ada ya. Ya udah, jadi nggak dapat hadiahnya saya. Ibu ada yang hafal nggak doanya nih? Saya kemarin share di grup, nggak tahu ada yang masuk grup komunitas saya nggak? Kalau ada, udah ada doanya, tinggal baca tuh. Itu doa kalau dibaca mustajab. Ya, karena dari setelah Nabi berdoa itu langsung Allah balas, Allah hibur dengan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dari kesedihan, keputusasaan Nabi dalam berdakwah, Nabi menyalahkan dirinya, ya Allah, ini aku ilata du'afa guwati, ya Allah, aku ngaku aku nggak bisa apa-apa, nggak punya kekuatan lagi, ya Rabb. Kepada siapa aku harus mengadu semuanya ini, ya Rabb? Apakah kepada musuh-musuhku yang selalu menelor aku, atau kepadamu, ya Rabb? Doanya. Maka ya Allah, bagiku saat ini yang penting engkau tidak murka kepadaku, ya Allah, itu cukup. Apapun yang terjadi aku rela. Jadi dari situ Syekh Profesor Dr. Mutawalli Asy-Sya'rawi beliau mengatakan begini, ya, dari doa ini, dari kisah Taif ini gitu, siapapun ya yang ia sanggup bisa menyerahkan semua masalahnya, kesulitannya, ujiannya, penyakitnya, semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti Allah akan berikan jalan untuk kesemuanya. Beliau tutup dengan kata-kata, jika bumi sudah menutup pintunya, maka yakinlah langit membuka pintunya lebar-lebar untuk hambanya. Begitu. Jadi kita kalau sudah di puncak yang luar biasa, serahkan semuanya kepada Allah, maka Allah akan berikan Islam. Nah, saat Nabi Muhammad SAW sudah sampai sudah dibelek. Nah, di situ tiba-tiba Nabi melihat ada di sampingnya itu sebuah kendaraan yang namanya apa? Namanya buruk. Buruk ini kendaraan spesial, khusus tunggangannya Nabi Muhammad SAW. Buruk itu lebih besar dari kuda, lebih kecil dari kuda, lebih besar dari bagal, keledai. Bukan kedelai ya, keledai gitu. Buruk itu sekali loncat ibu, itu bisa menempuh jarak 500 km. Sekali lompat. 500 km itu kalau perjalanan kurang lebih 4-4 jam. Berarti antara Madinah Mekah sekali lompat. Itu buruk tuh. Jadi kalau umroh pakai buruk enak banget tuh. Duduk langsung gitu. Gitu. Dan buruk itu subhanallah, tunggangan itu dia kalau mau naik gitu, kalau mau naik kayak kalau mau turun itu udah dia turun itu bukan buruk yang turun, bukan begini kan, kakinya yang memanjang gitu. Kakinya memanjang gitu. Nanti kalau mau naik lagi belakangnya yang naik gitu. Jadi si penumpang itu nggak pernah gitu ya, nggak kayak naik halilintar. Tuh halilintar pernah naik halilintar, itu kalau buruk kayak gitu yang naik muntah itu. Nah gitu, itu buruk tuh enggak ada naik. Jadi penumpang itu di atas stabil begitu. Ya sudah disiapin buruk kali. Tsumma madha bihi Jibril ila buruk alladhi arsalahu ta'ala fil jannah ijalan wa ta'dhiman. Allah kirim buruk itu sebagai pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti contohnya kalau seandainya raja mengundang orang, pasti dia sudah menyiapkan kendaraannya yang istimewa, menjemputnya, atau ada tamu kerajaan, tamu raja begitu pasti. Atau ibu punya tamu yang istimewa, pasti sudah disiapin semuanya. Ya, nah ini Nabi Muhammad diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah disiapkan kendaraannya.
Faraqibahu sallallahu alaihi wasallam wa madhahi mawqifahul maimun famaru ala mawqif barakal muslim. Dan setiap dalam perjalanannya Nabi itu ada beberapa tempat yang Nabi diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk turun di dalamnya dalam perjalanan itu. Di antaranya yang pertama adalah ardun dzatun nakhl. Faqala lahu Jibril inzil fasalliha huna fanazala fasallatu maraqiba. Faqala lahu Jibril at-tadri aina salaita? Qala la salaita bi Thaibah wa ilaihal muhajirah. Sebelum Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, itu Nabi pertama kali naik, tidak lama dari situ suruh turun sama malaikat Jibril. Ya Muhammad, turun kamu di sini dan sholat 2 rakaat. Nabi ngikutin aja, nggak banyak ngomong. Nah, ini dibahas oleh Dr. Mutawalli Asy'arawi. Itu adalah adabnya seorang murid. Jadi seorang murid itu tidak boleh banyak bertanya kepada guru. Begitu. Ya, di antara adab, keberkahan ilmu, kemanfaatan ilmu. Tapi kalau pelajaran nanya, Ustadz, Anda belum paham. Begitu, enggak. Tapi kalau ente disuruh sama Ustadz, tolong cuciin ini. Kok ada lagi Ustadz? Enggak boleh itu. Enggak boleh. Hilang berkah ilmunya. Ustadz, itu aja. Entar dulu ya Ustadz, entar enggak boleh. Ya, nah, Nabi Muhammad diperintahkan oleh saat itu Jibril menjadi penuntunnya, guide-nya, ya gurunya, guru Al-Qur'annya. Ya, saat disuruh turun sini kamu. Turun gitu. Nabi nggak nanya, justru malaikat Jibril yang nanya, "Atadrina aina sholaita?" Apakah kamu tahu kamu sholat di mana? Begitu. Lah, aku nggak tahu gitu. Sholaita bi ardi Thaibah. Engkau sholat di Thaibah, di Madinah. Ilaiha mutuhajiru. Nanti kamu bakal ke sana hijrah. Begitu. Ya. Jadi adab ini ya nggak boleh. Kemudian Nabi naik lagi. Sumantalaqal buraq bisaidil qaunain ila an wasala Madian inda sajrati Musa. Kemudian sampai di daerah Madian, ya Nabi malaikat Jibril suruh lagi. Turun sini, sholat 2 rakaat, gitu. Ditanya lagi, kamu tahu kamu sholat di mana? Begitu. Oh, kamu turun di tempat pohonnya Nabi Musa alaihissalam. Gitu, tempat Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam berlindung saat keluar dari Mesir. Ya, kemudian disuruh turun lagi. 3 kalinya turun. Kamu turun lagi sini. Ya, turun sini. Sholat 2 rakaat, kemudian naik lagi. Kamu tahu di mana kamu sholat? Ya, kamu sholat di Tursina, kata gitu. Ya, tempat di mana Allah berdialog dengan Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Turun lagi yang terakhir di Baitul Lahm, di tempat Nabi Allah Isa dilahirkan. Baru setelah yang kelimanya turun di Masjidil Aqsa. Begitu, ya. Nah, dari kisah turunnya Nabi ke tempat-tempat mubarakah ini adalah dalil, Ibu. Ini bukti dari kesahihan ini hadis bahwa kita diperbolehkan mengambil keberkahannya orang-orang soleh. Boleh, bukan bid'ah, bukan sesat. Begitu. Misalnya kalau kita ini pergi ke satu tempat, ya, lalu kita misalnya ke Madinah. Di Madinah itu ada Masjid Abu Bakar Siddiq misalnya. Ya, kemudian kita bisa masuk ke sana, kita sholat di situ, bukan bid'ah, bukan haram. Kita memetik keberkahannya orang-orang soleh, begitu. Ya, kemudian juga meminum bekasnya orang-orang soleh, itu dianjurkan. Ya, berdoa di tempat-tempat soleh itu. Jadi tidak ada larangan untuk memetik berkahnya orang-orang soleh atau sholat di tempat-tempatnya orang soleh, begitu. Ya, di mana tempat guru kita bermunajat, kita mengambil tabarukan dari guru kita, boleh. Ada berdalil, ya. Nah, sampai Nabi Allah Muhammad SAW di Masjidil Aqsa, sebelum sebelum sampai ke mana, ke Masjidil Aqsa, masih di tengah jalan. Saya nggak tahu nih sampai jam berapa ini. Ya, setengah 11 ya. Baik. Karena ada cerita-cerita yang pemandangan yang dilihat gitu. Fasaru hatta atau ala qaumin. Saat Nabi Muhammad itu berjalan naik burak, Nabi Muhammad diperlihatkan oleh malaikat Jibril ada sekelompok kaum yang mereka menanam hari ini menanam, kemudian besoknya langsung panen. Nanam sekarang, besoknya langsung panen. Begitu. Lalu Nabi Muhammad bertanya, "Ya Jibril, man haula?" Wahai Jibril, siapa? Mereka itu haula'i mujahidin fi sabilillah. Mereka adalah orang-orang yang berjuang fi sabilillah.
ya para santri, para asatid, dan juga orang-orang yang anfaqu min syai'in fahuwa yukhlifu, dan orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah. Begitu, karena nanti langsung dibalas oleh Allah, di dunianya langsung dibalas oleh Allah, dan di akhiratnya langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wajada rihan thayyibah faqala ya Jibril ma hadhihi ra'ilah. Saat lagi Nabi jalan naik buraq, dia mencium bau wangi banget. Ya, kemudian Nabi Muhammad bertanya, "Ya Jibril, ma hadhihi ra'iha?" Ini bau wangi apa wahai Jibril? "Hadhihi ra'iha Masyitah binti Fir'aun wa auladiha." Ini adalah bau harumnya Masyitah, istrinya Fir'aun. Ya, ya. Bukan yang dilempar bukan? Ya, yang dilebar. Ya, Firaun. ya Masyitah. Ya. Hah? Oh, istrinya ya. Masyitah binti Fir'aun. Iya. Binti Fir'aun wa auladiha. Anaknya. Asia. Asia. Kalau Mas itu Tukang sisir kalau saya. sisirnya? Iya. Bukan istri, sisirnya, sisirnya. Iya. Tukang Pelayan. bukan istrinya, apa? Tukang sisirnya ya, pelayannya ya. Tukang sisirnya, yang nyisirin rambutnya anaknya apa? Fir'aun. Ini. Itzaq al-Mushtub. Tamsyitu ya, bintu Fir'aun. Ayo. Coba hari Raihatu Masyitah bintu. Aywa. Bainama hiya tamshid al-bint Fir'aun, tamshid bint Fir'aun itzaqat al-Mushtub. Pelayan berarti. Ya. Jadi pelayannya yang suka nyisirin gitu, lalu dia bilang begini, "Ta'si Fir'aun, celaka, hancurlah, binasalah Fir'aun." Begitu. Ya, lagi itu dia ngutuk Fir'aun lagi. Kemudian dengar sama putrinya, "Kamu ngomong apa?" Gitu. "Ta'si Fir'aun." Ya, semoga Fir'aun celaka. "Kamu punya Tuhan selain Fir'aun?" Begitu. Ya, iya saya punya Tuhan selain Allah gitu tuh. Sampailah kepada, kamu nggak takut dilaporin kepada ayahku? Nggak takut. Sampai dilaporkan, sampai semua anak-anaknya dilemparkan ke periuk yang sangat besar. Begitu, yang apa tuh, apinya itu melemparkannya itu pakai apa tuh? Ya, dalam riwayat pakai majanin, karena semakin besarnya itu api gitu. Dan terakhir adalah anaknya yang masih kecil, bayi gitu. Ya, bayangkan itu bagaimana pengorbanannya mereka gitu ya. Kemudian tetap dia kata-kata bayinya gitu, apa dia bilang? Nah, kata ibunya, "Saya mau direbus asalkan saya sama anak-anaknya, dan saya kalau nanti mati dikumpulkan bersama anak-anaknya." Kemudian ya. Kemudian setelah selesai dari bau itu, Nabi berjalan lagi. Nabi melihat ada satu kelompok, nih, perhatikan nih, ada satu kelompok kaum yang kepalanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu. Turdahu ru'usahum, kepalanya dihancurkan. Kemudian balik lagi, hancur lagi, balik lagi, begitu. Tsumma ta'ala qawmin turdahu ru'usuhum kullama rudikhat adat kama kana. Setiap hancur dibalikin. Wala yaftur anhum min dzalika, dan gak berkurang, terus begitu. Dilihat sama Nabi sambil lihat buruk. Siapa itu yang kepalanya hancur, balik lagi kepalanya hancur, teriak-teriak kesakitan. Kata mereka Jibril, "Haula'il ladzina tatathaqalu ru'usuhum anis salatil maktubah." Mereka orang yang berat melaksanakan sholat 5 waktu. Begitu. Ya, kalau lagi waktu datangnya sholat, ada aja alasannya. Ya, ngantuk lah, ntar dulu lah, ntar gampang lah gitu. Berat melaksanakan sholat, sehingga ditunda-tunda. Makanya berupaya bagaimana datang sholat waktu 5 waktu itu kita senang ya. Tsumma ta'ala qaumin al-akbarihim liqa wala adbarihim liqa. Ada lagi satu kaum diperlihatkan oleh Allah yang mereka semua pakaiannya compang-camping gitu, enggak diurus gitu. Yasrahuna kama tarasibul wa yakuluna dhari wa zakum, dan mereka memakan dhari wa zakum, itu makanan-makanan yang ada di neraka. Dhari itu makanan yang seperti bulat tapi berduri gitu, kayak duren, cuma duren kegedean. Duren itu nggak bisa gitu, kegedean. Kayak ini sekali caplok gitu, sekali makan tuh tadi, gitu makan gitu. Tapi ini apa namanya, tajam gitu, nggak bisa gitu, nggak bisa dihilangin. Seperti nuhas gitu, kayak tembaga keras. Dan dia harus makan, dia harus ngunyah gitu, berumuran darah, nggak bisa, kesulitan, tapi dia harus makan. Begitu. Ya, kemudian juga radfa jahannam, dan dia juga diberi makan batu kerikil-kerikil yang memerah dari panasnya api. Nanti lihat kalau
api batu dibakar itu jadi merah itu karena panas di api, itu makanannya mereka. Itu makanya mereka. Man haula ya Jibril haula illadzina la yu'adduna shadaqati amalihim wa madallahum. Mereka yang tidak membayar zakatnya mereka, harta-harta mereka. Tuma ta'ala qaumin, kemudian dilihatkan lagi yang satu kelompok yang dia memegang daging gitu ya, nadid fi gudur wal amnaqat nayyib khabis. Kemudian dia pegang satu daging apa yang bersih, yang benar, daging yang lezat. Yang satunya lagi megang daging yang nayi, udah berlendir, daging yang udah berlendir saking lamanya itu, udah bau gitu, hobis dan busuk sekali gitu. Tapi wajar dia pilih dua, tapi yang dia makan justru yang busuk. Jadi kalau dia mau ke sini ini duluan gitu, dia mau ke sini ini duluan gitu. Nanti pernah nggak ngicipin atau kemakan makanan basi gitu? Ya begitu, kok basi? Pernah kan rasanya gimana? Itu seperti itu lebih gitu. Ya, lalu nama malaikat Nabi Muhammad berkata, siapa mereka? Gitu. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai wanita yang halal, tapi dia mendatangi wanita yang haram. Atau sebaliknya, wanita yang mempunyai suami yang halal, tapi dia lebih memilih dengan suami yang haram. Begitu. Ini gambaran-gambaran sisaannya. Cuma Nabi diperlihatkan ada seorang yang berjalan ta'ala khazabin ala tariq la yamuru biha thawbun wala syai'in illa kharaqahu. Kemudian Nabi diperlihatkan ada satu kelompok yang dia kelompok itu bolak-balik melewati satu jalan itu, tapi di tengah-tengahnya itu ada kayu memalang, apa itu namanya? Memalang bener bahasa Indonesianya? Ya, memalang. Kayu merintang, memalang. Ya, jadi ada kayu merintangi gitu. Tapi orang itu harus melewati. Dan tahu setiap kali dia itu lewat itu semua badannya kebakar. Jadi dia mau nggak mau harus didorong sama mereka tuh. Kebakar, teriak kebakar. Entar sampai sana kering lagi. Kan panjang tuh, balik lagi kebakar lagi, balik lagi kebakar lagi. Lalu Nabi Muhammad ke siapa itu? Mereka adalah orang-orang yang suka duduk-duduk di pinggir jalan terus merintangi, mengganggu orang-orang yang suka lewat tuh. Duduknya tuh merintangi, mengganggu orang-orang yang suka lewat gitu. Ya, kemudian saya ambil lagi harus coba al-humazah. Kemudian Nabi diperlihatkan juga dengan satu kelompok yang mereka mempunyai kuku-kuku dari nuhas, dari tembaga, yakhmasuna biha wujuhahum wa sudurahum, dan mereka mengoyak-ngoyak mukanya sendiri. Mukanya dikoyak-koyak gitu, kayak orang kegatal-gatal, darah semua, daging pada keluar, mau gatal semuanya begitu. Lalu Nabi Muhammad bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Qala haula'i alladziina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'dharihim. Mereka orang-orang yang suka makan hartanya orang dengan batil, dan mereka yang suka menjatuhkan martabat orang lain. Gitu, menghinakan orang lain, menjatuhkan orang lain, itu disiksa seperti itu. Harta orang yang dimakan tidak dengan cara yang halal ya. Kemudian sebentar, kemudian mendekati apa namanya, mendekati Masjidil Aqsa, Nabi mendengar suara Hunainah, suara yang agak lembut gitu. Nabi mendengar suara lembut, dan dia melihat bau yang begitu enak gitu ya. Kemudian Nabi bertanya, ini suara siapa dan ini bau apa gitu. Kata malaikat Jibril mau jawab, ternyata yang jawab mereka langsung, ini adalah bau dan suaranya para bidadari yang sedang menunggu. Suaranya lembut, kata Nabi Muhammad. Itu suaranya lembut. Apa yang dikatakan, kata ya Rabb atini mawatani gitu. Ya Allah, kata dia berdoa, aku setiap hari berkata, ya Allah, datangkan orang-orang yang sesuai janjimu, yaitu orang-orang yang beriman. Sungguh telah aku siapkan kamar-kamar untuk mereka. Ya wastabrak wa harir, dan aku sudah siapkan tempat duduk sehingga sana dan permata-permata wasundus wa abqar waluli, dan kami sudah siap melayani mereka, para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, sampai kepada, saya singkat saja.
sampai Al-Hammazun. Dan Nabi diperlihatkan oleh, maaf ini seorang gambaran wanita-wanita yang digantung oleh Allah, ya, kepalanya di bawah, kakinya di atas, dan maaf itu dia punya payudara diikat, ditarik oleh malaikat ke atas itu sehingga putus berbelan dan teriak-teriak begitu ya. Siapa ini mengerikan ya. Mereka ada al-hamazun, mereka wanita-wanita yang suka memandang remeh orang lain, ya, memandang remeh orang lain, membuka aibnya orang lain, menggibah orang lain, membicarakan aibnya orang lain, menggibah, mencaci, mencela orang-orang lain, termasuk memandang remeh kepada orang lain. Ya. Kalau di sini, ibu-ibu suka memuji Ustaz. Allah masalah. Kalau saya Allah. Nah, ada. Mungkin dari mana? Nah, lanjut dulu. Oke, mau Baik. Kemudian sampailah Nabi Muhammad SAW di tengah perjalanan Nabi Muhammad SAW diceritakan bahwa dari lelahnya perjalanan Nabi Muhammad merasakan haus yang sangat luar biasa sehingga dihadirkan oleh malaikat Jibril air putih dengan air susu. Maka Nabi Muhammad SAW bi'inain min khamr wa inain min laban, air khamr sama air susu. Nabi memilih susu. Maka laqad ikhtarta, yang engkau sungguh telah memilih yang baik. Seandainya kamu memilih khamr, maka semua umatmu akan jadi tukang mabok semuanya. Ini subhanallah, Nabi waktu haus di situ memilihnya adalah susu. Nah, al-uruj. Nah, jadi pertanyaannya, Nabi itu Isra dan Mi'raj itu ruhnya saja atau badan dan ruh? Badan dan ruh. Kalau santri ditanya badan dan ruh, dalilnya apa? Aduh, santri harus tahu dalilnya ya. Iya. Nah, dalilnya apa kira-kira? Ya. Jadi Santri boleh jawab, silakan. ada dalam Al-Quran di ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi. Abdun hamba. Abdun itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya apa? Hamba. Kalau yang namanya hamba itu berikut badan sama tubuhnya atau cuman KTP-nya doang gitu? Itu siapa namanya? Ente yang nengok ya? Iya. Devi. Kalau Ustaz Devi. Kalau Ustaz bilang Daud. Oh, Daud. David. Bahasa Inggrisnya Daud itu kan David. David. Namanya siapa tadi? David ya. Iya. Bukan Devi ya, David ya. Ada D-nya. Ngejar waktu, saya ngejar waktu ke setengah biar dapat semuanya gitu. Kenapa? Jadi kalau saya bilang David, kalian kalau Ustadz bilang David, yang kalian bayangkan David itu David satu paket dengan kopiah semuanya, atau David sebuah nama tanpa rupa? Ayo, ya. Kenal gak Ustadz Ali? Kenal gak Ustadz Ali? Ya. Kalau misalnya Ustadz bilang, kamu ngelihat Ustadz Ali nggak begitu? Ya, yang kamu bayangkan sosok Ustadz Ali atau makhluk lain? Ayo, begitu gambarannya. Makanya Allah sebut Subhanalladzi asra bi abdihi. Berarti abdun jasad dengan ruhnya. Tidak mungkin dinamakan seorang budak, seorang hamba tanpa dengan ruhnya. Yang kedua, Nabi Muhammad itu berjumpa dengan Allah atau Isra dan Mi'raj itu dalam keadaan sadar atau dalam keadaan mimpi? Dalilnya apa? Kalau santri harus tanya, harus bisa dalil. Kalau ibu ditanya sadar, udah nggak apa-apa lah. Dari urusan sama ibu repot begitu kan. Kalau santri harus tahu dalilnya apa? Ayo kira-kira. Dalilnya apa? Yang bisa jawab Ustaz kasih hadiah. Anda udah nyiapin loh hadiah setua tuh. Masya Allah. Udah. Dalilnya apa tuh? Uang jajan 1 pekan. Ayo. Saya Ustaz sampai 3 nggak bisa jawab, batal. Dalilnya apa? 1, 2, 3. Udah nggak jadi. Udah dulu. Ayat tadi lanjut ayat ya. Kalau nggak bisa jawab, dihitung sampai 3 Ustaz. Yang bisa jawab, ayo.
Satu. Udah angkat tangan dulu aja. 1, 2, 3. Udah batal. Nggak mau rugi. Nah, dia ya. Ada Nabi itu di Isra dan Mi'raj kan ada jasadnya yakbotan dalam keadaan sadar. Begitu. Sebab kalau Nabi nggak diisrokan dalam keadaan tidak sadar atau mimpi, tidak akan pernah ada yang inkar. Makanya awal suratnya disebutkan Subhanalladzi, Subhana, Maha Suci Allah. Jadi perjalanannya Isra dan Mi'raj Nabi itu yakboh, dalam keadaan sadar jasad dan ruh, bukan mimpi atau bukan tidak sadar begitu. Aku dalam keadaan pengaruh malaikat Jibril, tidak, betul-betul sadar. Kalau nggak sadar maka tidak ada namanya orang-orang yang inkar. Sekarang kalau bilang Ustaz, ente nih siapa namanya ente? Afkar. Oh, pemikir ulung ya. Afar misalnya. Afar berkata, berdiri, teman-teman, saya bersumpah tadi malam saya bermimpi dikasih uang sama Ustadz Ali 3 miliar. Amin. Tapi kan mimpi nih. Kira-kira ada nggak yang protes ataupun debat gitu? Kata siapa? Masa iya sih Ustadz Ali ngasih 3 miliar? Karena dia udah bilang apa? Mimpi kan boleh-boleh aja. Iya nggak? Mimpi. Paling yang lain jawab, Anda kemarin mimpi 6 miliar. Begitu. Lebih banyak, Ustaz. Lebih banyak gitu. Begitu. Tapi Isra Mi'raj ini karena kejadiannya ruh dan jasad, bahkan disampaikan oleh Al-Imam dalam Maulid Diba itu, ya, apa namanya? Ada saya catat tuh. Tsumma aruddahu minal arsy qabla an yafrudal farsi. Ya, kemudian aku kembalikan Nabi Muhammad itu dari Isra Mi'raj sebelum kasurnya itu dingin. Jadi ini saya nih sekarang duduk nih. Saya duduk ya. Terus saya berdiri nih. Ini kan anget nih. Ini anget nih. Tapi angetnya lama nggak? Angetnya lama nggak? Enggak, hitungan berapa detik udah nggak anget lagi gitu. Begitu. Nah, Isra Mi'raj itu terjadi saat kasurnya Nabi itu masih anget gitu loh. Jadi sangat singkat. Sangat singkat. Kejadian itu detik hitungannya begitu. Sehingga membuat orang-orang itu tidak percaya. Ya, orang yang nggak percaya sama Nabi makin nggak percaya. Tapi yang orang yang beriman makin yakin. Makanya saat pertama kali orang percaya dengan Isra dan Mi'raj adalah Abu Bakar. Sejak itu disebutkan gelar As-Siddiq. Orang yang jujur yang pertama kali percaya dengan Nabi Muhammad. Jadi kembalinya dari Arsy gitu, ini kursinya masih hangat. Masih hangat. Berarti sesuatu hal yang sangat singkat, sangat cepat membuat orang-orang itu tidak percaya. Nah, teman-teman, ibu, bapak, dan anak-anak santri semuanya, kisah yang paling hebat perjalanan ini adalah di mana Nabi SAW mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Nah, jadi ini satu tanda bahwa sholat itu bukan soal ibadah yang sembarangan. Sholat itu yang pertama kali nanti akan dihisab oleh oleh Allah. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dilihat di hari kiamat sholat kita, baru amal yang lain. Ya, oleh karenanya sholat perintahnya berbeda dengan perintah yang lain. Zakat, haji semuanya melalui malaikat Jibril. Begitu sholat, Allah sendiri yang mengundang. Ya, Allah sendiri yang mengundang. Itu bermakna bahwa betapa pentingnya sholat. Bahkan di dalam tema, bahkan ada satu ulama menghidupkan sholat berarti menghidupkan kehidupan. Orang yang menghidupkan sholat berarti dia menghidupkan kehidupan. Begitu. Jadi kalau sholat udah dijaga, kehidupan yang lainnya pasti akan dijaga oleh Allah. Itu saja, mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya, alhamdulillah. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Ini uangnya masih ada. Ada pertanyaan terakhir nanti. Oh, ada pertanyaan terakhir. Siap-siap ya. Masya Allah. Buat santri nih. Buat ibu juga boleh. Oh. Baik, ibu, ada pertanyaan? Siap. Kakak, Ayo. baik. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dalam Isra Mi'raj Nabi kan itu Allah untuk memerintahkan sholat, zakat, puasa, ya. Sholat. Sholat aja ya. Iya. Dan saya pernah tahu Ustaz, kalau ada tuh Jibril menyampaikan untuk umatnya Rasul itu berbekam. Apakah benar Ustaz? Berbekam. Nah. Ada lagi? Baik, cek. Ada lagi Bapak Ibu? Ibu dulu sekalian mic-nya. Ini Kak, boleh Kak? Baik, selanjutnya Bapak-bapak atau santri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, Ustaz, saya Fitri Nudaini, izin bertanya. Tadi Ustaz bahwa Rasul sebelum melakukan Isra dan Mi'raj diperjalankan, Rasul itu dibelah dadanya terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya, maksud Allah membelah dada Rasul itu kenapa ya Ustaz? Baik, cek. Saya Baik. Untuk bekam itu sunnah ya. Sunnah itu aqwal wa af'al, ucapan dan pekerjaan yang disampaikan atau yang dilakukan oleh Nabi adalah sunnah namanya. Nah, Nabi itu diantara kebiasaannya jika dia merasakan tidak enak di badan itu dia tadawa, berobat dengan cara bekam gitu, mengeluarkan darah-darah kotor gitu. Jadi bekam itu apanya, perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW begitu. Nah, sumber daripada bekam itu pasti Nabi tidak melakukan apapun kecuali melalui malaikat Jibril. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu nggak pernah berbuat sesuatu sekehendak nafsunya gitu. Jadi kalau misalnya masalah bekam itu juga memang malaikat Jibril memberikan petunjuk, memberikan jalan gitu. Tidak tadaitum. Ada hadis dah mengenai bekam, termasuk apa namanya itu canduk. Ya, canduk itu lebih afdol daripada bekam gitu. Ya, fasdu canduk, bahasa Indonesia canduk ya. Kalau Arabnya fasdu ya. Kalau al-fasad tidak ada fasad, ada hijamah, gitu, ada bekam ya, fasdu itu. Muslim Ustaz. Wa qala inna afdal ma tadawaitum bihi al-hijamah aw huwa min amsali dawaikum. Ya. Kelihatan Ustaz. Su'ila Anas bin Malik radhiyallahu an kasbil hijam wa qala ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijamatan Abu Taibah fa amara lahu bi sa'aini min ta'amin wa kalama lahu wa dawa min harji wa qala inna afdal ma tadawaitum bil jamaah. Nah, ya, jadi Nabi itu kalau dia berobat gitu, berobat ya dengan cara itu tadi apa namanya? Hijamah. Ya, Abu Taibah. Ya, tapi Nabi itu kalau udah berhijamah itu langsung motong 2 kambing sedekah. Ya, tapi di dalam riwayat itu gitu ya. Jadi dimotong kambingnya setelah bekam. Kasih. Saya kan belajar sebelum Iya. Hanya saat Nabi Muhammad Isra Mi'raj termasuknya Jibril untuk memerintahkan supaya umatmu untuk berbekam dulu. Apakah ada hadisnya waktu perjalanan Isra dan Mi'raj ya? Saya ada beberapa baca sumber hadis, termasuk yang tadi Ustadz bilang tuh Al-Anwarul Bahiyah, juga termasuk kitabnya Profesor Muhammad, ada 9 atau 10 hadis tentang Isra Mi'raj. Tidak disebutkan, tidak ada bicara tentang hijamah hadis itu. Ya, mungkin ada referensi lain saya belum dapat, tapi dari hadis yang kitab-kitab yang saya baca ya termasuk Dardir, kitabnya Imam Dardir fi Mi'rajin Nabi. Imam Dardir itu bagus sekali kitabnya. Itu juga tidak disebutkan di situ hijamah gitu. Artinya cuman Nabi setelah berhijamah fa amarahu bihijamah. Nabi perintahkan buat hijamah begitu. Nah, adapun pertanyaan yang kedua, kenapa sih Nabi waktu mau di Isra Mi'raj kan itu dibedah dadanya gitu?
Hikmahnya apa begitu? Hikmahnya itu untuk mempersiapkan diri, ya, karena dia akan bermunajat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan diri, mengokohkan hatinya Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti seperti yang dituduhkan atau yang disarahkan oleh orang-orang bahwa Nabi saat dibedah itu dikeluarkan kotorannya atau noda hitamnya. Tidak, Nabi itu basyarun lakal basyar, nurun fauqa kulli nur. Nabi Muhammad itu cahaya di atas cahaya. Nabi Muhammad itu manusia bukankah seperti manusia yang lain. Tidak ada kotoran sedikit pun di dalam hatinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak punya suudzon. Nabi Muhammad gak punya dosa. Nabi Muhammad dijaga dari dosa. Jadi hatinya Nabi Muhammad itu bersih, tidak ada noda sama sekali, kotoran apa tidak ada. Ada yang bilang untuk meluarkan ru'unah itu lendir-lendir yang ada di hatinya Nabi Muhammad. Enggak, Nabi Muhammad basyarun lakal basar, beda dengan kita. Mohon maaf, kotorannya Nabi Muhammad aja beda dengan kotorannya kita manusia. Keringatnya Nabi Muhammad beda dengan keringatnya manusia. Darahnya Nabi Muhammad beda dengan darahnya manusia. Jadi Nabi Muhammad itu dibedah, ya, dibelek itu untuk menguatkan hatinya, mengokohkan hatinya untuk berjumpa dengan Allah. Seperti Nabi Allah Musa, ya, Nabi Musa pengen bertemu dengan Allah, ya, pengen lihat, pengen dialog dengan Allah gitu. Lalu Nabi Musa dibilang sama, kalau kamu mau berjumpa aku, kamu fasur apa, datanglah ke jibal, ke gunung gitu. Kemudian Taruh jibal. kemudian ke gunung itu nggak sanggup, ayatnya ada tuh, ya, tidak sanggup, nggak siap sampai pingsan begitu, pingsan nggak kuat gitu, karena berjumpa dengan. Nah, apakah Nabi Muhammad itu berjumpa dengan Allah seperti kita begini berjumpa begitu, yaqdhah atau mimpi? Karena ada pendapat Isra Mi'raj itu sebagiannya sadar, sebagiannya nggak sadar. Ada ulama begitu. Tapi pendapat yang terkuat adalah Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj sampai berjumpa dengan Nabi dengan ini semuanya. Ada beberapa pendapat, ya, beberapa pendapat disebutkan semua di kitab Anwarul Bahiyah Profesor Muhammad Al-Maghi. Cuma waktunya saya ngejar-ngejar waktu, udah jam 9:30 ini. Gak apa-apa ya Bu ya, kan spesial, judulnya spesial sih. Ayatnya tadi tentang jibal. Malam aja lebih hari ini angdur ilaika, ya Allah tunjukkan kepadaku, aku ingin melihatmu. Qala lan tarani, ya, kamu tidak akan pernah bisa berjumpa dengan aku. Walakin undur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Begini, Nabi Musa ingin berjumpa dengan Allah gitu. Ya, saat ingin berjumpa dengan Allah, Nabi Musa dibilang, kamu nggak akan bisa ketemu saya. Tapi saya pengen ketemu ya Allah. Begini aja, kalau kamu lihat itu gunung, kalau gunung itu begitu gunung tuh diem, nggak bergerak, ya, tidak ada pergerakan sama sekali, kamu bisa melihat aku, ya. Tapi kalau seandainya gunung itu hancur, engkau nggak akan bisa. Gunung aja sebesar itu tidak sanggup melihat cahayanya Allah, nurnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah dikelilingi dengan nur, dengan cahaya. Ya, dengan nur, dengan cahaya yang kita nggak bisa menceritakannya dan haram menceritakannya menurut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Yang jelas Nabi Muhammad melihat kan, gitu. Ada yang berkata Nabi Muhammad tidak bisa berjumpa dengan Allah, hanya nurnya saja, cahayanya doang, begitu bersinarnya sehingga aku tidak bisa menembus. Ada gitu. Tapi pendapat yang terkuat, yang sahih adalah, maaf, Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah jasadan wa ruhan, ya, jasad dengan ruh, wa yaqdhatan, dan dalam keadaan sadar. Itu menurut mazhab jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu. Nah, makanya dikuatkan Nabi Muhammad sebelum berjumpa dengan Allah, dikuatkan hatinya dengan ada itu tadi, ya, di apa, operasi gitu ya, dimulai gitu. Dan dicuci dengan air Zam-Zam dengan bejana yang terbuat dari emas. Ya, karena emas itu lebih aman daripada kuman-kuman dan sebagainya. Allah alam. Tadi ini ada beberapa pertanyaan Punten sebelum ke sini. Ini dari Gorontalo Ustaz. Insyaallah. Ingin menguatkan kembali mengapa Allah menggunakan kata abdihi bukan kata nabihi atau rasulihi atau langsung menyebut nama Muhammad, tapi memilih kata abdihi Ustaz. Subhanalladzi asra bi abdihi Ustaz. Iya, Gitu. Dari Pak Akbar dari Gorontalo, Masya Allah. Di sana udah jam 9:30 malam Ustaz. Ya. Profesor Dr. Said Muhammad Alwi Al-Maliki, begitu juga Syekh Dr. Muntawali Asy-Sya'rawi menjelaskan dalam
tafsir surat Isra Mi'rajnya dan kajian-kajiannya tentang Isra dan Mi'raj. Penggunaan lafaz abad itu a'la magamin min magamatil ubudiyah. Kalimat abad itu, hamba itu adalah kalimat paling tinggi, puncak tertinggi kedudukan seorang hamba di sisi Allah. Suatu kebanggaan kalau dibilang hambaku. Begitu. Ya. Kalau misalnya nih, ya, misalnya gitu, saya mendapatkan panggilan atau dapat kerjaan menjadi asisten pribadinya Ustadz Nasrullah, misalnya. Ya, atau santri ada yang jadi asisten pribadinya Ustadz Nasrullah. Segala sesuatu kalau mau ketemu Ustadz Nasrullah lewat asas dia. Ini sebuah kebanggaan. Ya, karena saat kita duduk dengan orang besar, ya, dianggap sama orang besar sebagai asisten, ya, sebagai pelayan pribadinya, itu sebuah kemuliaan. Ya, polisi, presiden kalah gitu. Jelas tidak? Jelas nggak Pak nih, Bu? Jelas nggak nih? Kalau kita jadi asisten gitu. Nah, ini mengapa menggunakan abdi? Subhanallah, asra bi abdi dengan hambaku. Ini bahasa ini asistenku, hambaku gitu. Kenapa nggak pakai Rasulullah, Habibullah, Rasulullah, Subhanallah di asra bi Rasulillah? Enggak. Itu ada pembatas di situ. Tapi kalau udah abdun, budakku bi abdi, itu adalah a'la maqam, puncak kedudukan yang paling tinggi saat seorang diakui menjadi hambanya Allah. Anta abdi, engkau adalah hambaku. Itu sebuah kemuliaan, mengalahkan semua magam, semua kedudukan derajat di muka bumi ini. Ya, kedudukan apapun di bawah gitu. Apalagi kalau sudah Allah yang melafalkannya dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi abdi, yang telah menjalankan hambaku. Masya Allah. Jadi adalah panggilan paling sayang Allah kepada seorang hamba dengan kalimat hamba abdi. Baik, teman-teman, ini udah jam 8:30 lebih 10. Ini gimana Ustaz? Kayak Mang Ngacong masih banyak, masih boleh satu lagi Ustaz? Dari Ikhwan ada? Sebentar dulu. Kalau dari tamu dahulu ada nggak sebelum ke santri? Siapa itu? Santri itu? Santri. Aku nanya. Tamu Ya. ada nggak? Ayo ke santri boleh. Yang tengah. Ibnu Mahathir. Masya Allah. Siapa namanya itu? Ini kayak Ibnu Mahathir Ustaz. Mahathir. Namanya Mahathir. Iya, Ibnu Mahathir. Ibnu Mahathir. Perdana Menteri Malaysia ya? Perdana Menteri Malaysia yang lalu. Yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahathir Muhammad, kelas 9 FTS. Dari? Ini saya mau bertanya Ustaz. Dari mana? Boyolali. Boyolali. Tadi Ustaz kan yang Dari Boyolali. Kakak. Boyolali, Jawa Tengah. Iya. Tadi Ustaz kan bertanya. Berkata. Iya. Ustaz tadi kan bilang, santri itu paling bertemu dengan Rasul. Nah, yang dimaksud bertemu itu, kita itu bertemu dalam mimpi atau bertemu bisa merasakan kehadiran ya seperti tadi waktu selawatan atau zikir untuk gimana itu Ustaz? Ya. Yang dimaksud bertemu itu gimana? Baik. Saya dikasih hadiah dulu nih. Pertanyaan terbaik, Masya Allah. Ya. Ustadz Ali yang ngasih deh. Masya Allah. Betul. Ya. Karena berani bertanya itu sudah satu ilmu. Ya, satu ilmu. Nah, Masya Allah. Dari Boyolali, Masya Allah. Sudah berapa lama? 3 tahun. 3 tahun, Masya Allah. Terus bilang, santri itu paling cepat berjumpa dengan Nabi dia daripada kita. Gitu. Karena kita ini udah banyak sibuk, Ibu. Kalau santri itu nggak ada kesibukan kecuali sunnahnya Nabi gitu. Nah, ada yang dimasuk dengan berjumpa dengan Nabi itu dengan apa? Dengan berjumpa minimal kalau bisa yaqdah. Kalau bisa yaqdah, tapi itu manggung yang sudah sangat berat gitu ya. Tapi kalau nggak bisa minimal ya pernah mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu ya. Kalau merasakan kehadirannya Nabi itu siapa aja bisa merasakan gitu. Orang yang mabok juga bisa ngomong kayaknya Nabi datang deh begitu gitu. Itu siapa aja gitu ya. Tapi santri itu gimana caranya bisa gitu. Kuncinya Ustadz mau kasih satu kunci aja. Kuncinya satu aja, kuncinya bersih hati. Santri itu harus bersih hatinya gitu, terutama kepada guru
gurunya gitu. Itu yang utama. Isbir ala muril jafal mu'alim. Kita bagaimana bisa menganggap bahwa guru itu adalah Tuhan bagi seorang santri. Sebagaimana suami Tuhan bagi seorang istri, sebagaimana orang tua Tuhan bagi seorang anak. Jadi dia itu segala-galanya udah, nggak ada suudzon, nggak ada buruk sangka, sami'na wa ata'na gitu. Bahkan dulu kita punya guru itu Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, itu suka ngetes murid-muridnya. Dia kalau lagi iseng nih, ibu iseng, dia cincinnya dijatuhin ke spiteng tempat kotoran tuh. Gitu. Jadi kalau di Arab itu kotoran tuh nggak kayak kita, spiteng tuh digali nggak. Ya, jadi misalnya kayak gini nih, ruangan seperti ini khusus spiteng. Jadi dari lantai 2, lantai 3, lantai 4 tuh tempat kamar mandi. Di sini spiteng. Nanti setiap sebulan 2 bulan diangkut. Dia udah kering diangkut karena panas. Langsung kering. Dia iseng gitu. Dipanggil, ada satu santri yang namanya Ahmad. Ahmad sejak sekarang menjadi wali min auliyaillah. Masih hidup orangnya. Jadi saking bersihnya hati kepada dulu. Ahmad, ada punya cincin tuh jatuh gitu. Carikan. Dia nggak pakai mikir. Dia langsung buka baki, langsung dicari tuh. Kotoran kamar mandi khusus gurunya gitu, bersih hatinya orang dulu gitu. Ya terus saya punya guru tuh Said Migdad sampai sekarang yang punya pondok pesantren di Kuningan. Itu perjalanan suruh nemenin gurunya dari Jeddah ke Mesir. Dan saat itu Said Muhammad tuh bisul lagi nyut keluar nanah gitu, nyut tuh tantangan kalau orang. Ya Migdad, ente isap ini gitu. Taruh dia panas ditaruh sudah di kulum. Lagi di kulum dia tidur. Lupa gitu, dia tidur ya. Nah itu dari Jeddah ke Mesir ngulum jempol gurunya gitu. Gak pakai mengeluh gitu. Sekarang ente baru disuruh, Ustadz yang aneh mulu, yang lain Ustadz. Nah, hati-hati itu keberkahan ilmu dicabut nanti situ. Ya, jangan sampai kalian berkata apapun kepada guru kepada kalian. Ini kisahnya Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril. Jadi kesimpulannya usahakan sampai berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, santri itu minimal santri itu sholawatnya kepada Nabi minimal itu sehari itu 1000 kali. Itu udah pelit banget. Itu udah santri paling pelit itu. Ya, kalau bisa itu justru sampai 5.000, 20.000. Saya punya guru sampai sekarang, Syarifah Ruqayyah. Itu setiap hari dari dia masih kecil sampai sekarang sholawatnya sehari 10.000, ibu. Dari kecil 10.000. Suatu hari dia lupa karena ada acara gitu, udah jadi ustazah, dia lupa, dia nggak baca sholawat. Dia begitu tidur dibangunin sama Nabi. Hei, Ruqayyah, ente belum baca sholawat buat anak. Yang ingetin Nabi Muhammad SAW. Karena dari kecil lah itu kenapa seringnya sholawat itu. Ya, coba sesekali sholawat itu yang ngebangunin Nabi Muhammad. Enak gak kira-kira? Allah, coba deh bismillah. Minimal, tapi itu syaratnya minimal 10.000. Minimal 10.000. Tapi jangan sebulan langsung, kok saya belum mimpi-mimpi. Tapi sholawat aja. Nanti Nabi Muhammad datang sendiri. Ya, nanti banyak kisah tentang Nabi Muhammad tuh banyak gitu. Oh, nanti gak habis waktunya Ustaz. Pancing cerita itu senang cerita soal. Memang seru Ustaz, Masya Allah. Kayak Sultan siapa itu? Tenggi Usman Ustaz yang ketiga ternyata belum salawat. Apa yang diingetin saya? Iya. Ustaz, Masya Allah. Barakallahu Ustaz, Masya Allah. Dengan keberkahan dari Isra Mi'raj kita, ketika kita mencintai Isra Mi'raj, maka kita mencintai baginda Rasulullah. Dan semoga tadi sama malat-malat yang kita bacakan tadi, baginda Rasulullah berkenan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat-nasihatnya yang disampaikan, Masya Allah. Selanjutnya kita, kalau udah 8:30, hampir jam 9 Ustaz, ke 4:30, luar biasa. Masya Allah. Pang, gitu Terlama berarti. Terlama mungkin Ustaz ya. Kalau Ustaznya memang gitu Ustaz, seru selalu Ustaz. Banyak pertanyaannya, Masya Allah, luar biasa, jadi semangat kita ya. Juga tadi kita mulai dengan sholawat dahulu Ustaz, pastinya agak lebih panjang juga. Baik, selanjutnya teman-teman yang mungkin batal waktunya boleh, ntar sambil kita akan tutup dengan doa bersama ya, dari sholawat dari teman-teman hadroh. Kita tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa qatul majlis, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.